Di video kali ini gue bakal coba setup terminal untuk kita ngoding di macOS biar powerful parah terminalnya, bisa dipakai coding-coding. Contoh dulu ya, sampel kita bakal bikin yang kayak begini. Ini ada di dalam project gue ceritanya. Kita bisa nyalain projectnya langsung di sini, atau kita mau ngoding juga langsung di sini bisa gitu ya. Bentar. Ini projectnya Astro Basic. Kalau kita mau tambah-tambah sesuatu atau mau nyalain ya tinggal kita coba nambahin dulu sedikit di sini ASD kayak gini. Terus kita coba nyalain NRD. Di custom command sendiri ya biar lebih mempercepat aja. Nah, ini udah masuk ya, langsung kelihatan kan kayak gini. Kita bisa ngoding di terminal. Ini gua setupnya pakai NVIM, NeoVim dan LegiVim kayak gitu. Kita bakal coba setup ulang untuk terminal yang bakal diinstal, yaitu terminal yang baru. Gua nggak akan pakai iTerm, gua bakal bikin baru pakai Alacrity karena itu sangat ringan dan yahut banget. Jadi cocok banget buat MacBook lu yang seri-seri jadul pun pasti bakal tetap performance-nya oke punya untuk ngoding-ngoding sesuatu ya. Ini gua bakal keluar dulu. Wow. Oke. Ini gua close ya yang ini ya. Untuk itemnya. Ini juga gua awasin aja. Ya, kita bakal pakai Alacrity, dan untuk setupnya cukup lu butuh homebrew namanya. Kalau lu programmer dan lu pakai MacBook biasanya udah ada homebrewnya. Lu bisa cek dulu verifikasi di terminal bawaan kalian. Ketik aja brew di sini, min version. Muncul brewnya versi berapa punya kalian nih sini. Duh, kecil banget ya. Kalau misalkan lu belum install homebrewnya, lu bisa install langsung, tinggal copy ini ya di homepage-nya homebrew. Masukin langsung ke terminal, tempel, enter, that's it. Langsung cek lagi si homebrewnya versinya versi berapa. Kayak gue yang tadi, kayak brew min version. That's it. Kalau udah, kita bakal setup langsung si Alacrity-nya. Caranya kita install pakai brew CASK seperti biasa. Brew min CASK, brew install min CASK untuk Alacrity. Enter. Otomatis software Alacrity-nya bakal masuk. Ini gratis dan ini ringan parah sih. Gua di PC juga pakai ini. Walaupun lu bisa download langsung lewat DMG filenya, tapi gua prefer di sini aja, dari brew aja biar lebih termanage gitu ya. Ini lagi proses install dan udah kelar. Silahkan dicoba dicek di pencarian spotlight kalian untuk Alacrity-nya apa udah ada. Kalau udah ada silahkan dibuka. Muncul rusak-rusak kayak gini, kita show in Finder aja untuk aplikasinya. Harus kita verifikasi dulu, buka security dan privasi. System setting security privacy, privacy and security. Di bawah itu bakal muncul kayak gini. Alacrity app was blocked from use because bla bla bla. Tinggal open anyway. Masukin password kalian. Tinggal pencet open dan Alacrity-nya kebuka. Kita zoom in dulu yang dalam, jauh banget, kecil banget. Segini cukup mungkin ya. Oke, gua awas-awasin dulu yang lainnya. Ini juga udah, ini juga udah. Ini Alacrity kita. Kalau kalian perhatikan, Alacrity ini nggak ada di atas menu-menu file edit gitu-gitu. Terus gimana kita nyetingnya? Kita bakal bikin file baru di sini, namain aja mkdir dulu ya. Mkdir min p titik config/alacrity kayak gini. Enter dulu. Alright. Sekarang bikin filenya. Touch titik config/alacrity/alacrity. Susah banget namanya ya. .toml. Alright. Kita masuk sana. cd config Alacrity. Udah di sini aja. Clear dulu ls. Udah ada Alacrity tomlnya, dan kita bakal setting sedikit untuk bagian terminal ini biar lebih enak di bagian tomlnya. Nah, download dulu font. Di sini ada yang namanya Meslo, linknya di deskripsi. Gua biasa download font Meslo NF-nya itu di repositorinya Power Level 10K karena ini menurut gua yang paling real dan paling mudah untuk muncul langsung di terminal, kayak bagus aja gitu ya, Meslo GF yang punyanya si Power Level 10K. Kalau udah download, lu tinggal install seperti biasa di macOS-nya, tinggal di next install dah kelar kayak gitu. Kita buka setupan untuk si alacrity.toml-nya. Toml. Alright, kita buka VS Code di sini untuk modifikasi Alacrity tomlnya, atau mau pakai Vim boleh, mau pakai Nano boleh, mau pakai apa terserah lu boleh sini.
Tapi kalau pusing gue bakal pakai VS Code aja ya, takutnya ntar kan kalian belum ada ininya nih. Jadi kita bakal setup ke sana. Jadi di sini kita pakai VS Code titik aja, begini. Make sure kalian udah punya VS Code-nya terinstall di macOS kalian. Nah, ini Alacrity tommelnya kita bakal setup sedikit, terutama untuk bagian yang fontnya biar pakai font Meslo. Nah, konfigurasi Alacrity-nya itu ada di bagian sini, alacrity.toml yang kita punya. Jadi nanti dia bakal berubah sesuai dengan apa yang kita config di bagian sini. Alright, kita mulai dari fontnya dulu. Font pakai array kayak gini. Langsung di bawahnya tulis aja untuk yang font normalnya kita mau pakai family apa. Family-nya adalah Meslo LGS NF gitu tadi teh namanya. Meslo LGF N bla bla bla. Ya bener lah. Scroll lagi ke bawah, stylenya adalah regular, koma, style, regular, begini. Untuk yang boldnya kita bakal kasih juga family Meslo LGS NF dengan style bold. Coba save dulu. Balik ke Alacrity-nya. Kita quit dulu. Command key. Buka lagi. Oke, seharusnya ini sudah tersetup. Kita kasih size juga. Di sini size sama dengan misalkan 18px biar lebih gede, 18. Key dulu, balik lagi. Udah jadi lebih gede. Make sure lu coba gedein 32, kerasa nggak keubah gitu. Nah, kan ini kelihatan ya, kayak beda banget. Ketika pertama kali dibuka pun, ini gua quit dulu. Alacrity, langsung gede, berarti udah fungsi ini konfigannya gitu loh. Sesimpel itu ya. Gua taruh di 18 aja. Nah, kita juga bisa setel ukuran window-nya. Ini kan segede gini ya. Kita bisa taruh sini window. Terus kita bakal set di bagian dimensi boleh, opacity boleh. Kalau mau transparan ini tinggal di set aja 0,3, 0,5 misalnya lu save. Sekarang langsung transparan. Terserah kalian mau setransparan kayak gimana ya. 0,8 aja dah gua. Kayak gini. Terus bisa ditambahin opsi-opsi lainnya juga. Mau blur misalnya, true. Gini. Oish, boolean, nggak usah pakai string. Alright, that's good. Transparannya kurang kecil 0,5. Nah, jadi belakangnya blur, kalian bisa lihat nih. Ya gak? VS Code gua jadi ngeblur, betul? Sekarang setup ZSH-nya dulu. Kalau kalian belum punya ZSH, ini gua tunjukin caranya sedikit ya untuk ZSH. Di Mac itu gampang banget sih harusnya. Masuk ke install Oh My ZSH sini. Ini tinggal di copy aja semua ini. Ctrl C. Terus lu masukin sini. Paste gini ya. Terus lu enter. Udah kayak gitu doang. Ntar lu coba ketik ZSH. Langsung masuk ke sini nggak? Ke bawaan kayak gue gini nih. Tampilannya jelek atau bagus gitu. Kalau lu ketikin ZSH min version terus muncul versinya kayak gini, berarti udah fungsi ya ZSH-nya. Dan kalau pengen masuk ke ZSH-nya tinggal ketik ZSH doang kayak gini. Tapi kalau kalian pengen ZSH-nya sebagai default, ketika pertama kali lu buka terminal, lu bisa ketikin chsh min s /bin /ZSH, lu enter aja. Ntar bakal langsung ZSH sebagai bentukan terminal pertama kali dibuka gitu. Jadi nggak perlu ketikin lagi ZSH kayak gini untuk masuk ke ZSH cell-nya. Alright. Terus yang kedua adalah power level 10. Lu install juga ini karena gue suka banget pakai ini ya. Cara installnya juga nggak begitu gampang sih, sebenarnya ribet. Tapi ya udah tinggal masuk aja ke installation. Ini klik yang Oh My ZSH karena lu udah punya ZSH-nya tadi. Klik yang ini. Installnya cuman kayak gini doang. Ini clone aja nih yang ini. Clone ya. Copy. Tempel di sini. Lu enter. Terus kalau udah lu tinggal masuk ke bagian sini di ZSH-nya. Make sure lu masuk dulu ke CD yang paling luar ya, itu direktori yang paling luar ini CD doang. Tinggal buka file konfigurasi ZSH-nya. Bisa pakai Nano, pakai V, pakai VS Code, terserah kalian. Contoh di sini gua misalnya pakai Nano contoh ya. Ketik aja kayak gini, Nano ular-ular /ZSH atau bisa langsung titik ZSH di sini, Nano titik ZSH. RC enter. Masuk ke tampilan yang seperti ini, buduk banget ya kan. Yang terpenting adalah ganti nih bagian ZSH_temp. Jadi pakai power level 10k /power level 10k karena kita udah install power level 10k-nya. Tadi yang GitHub clone itu tadi, oke? Kalau udah, lu save aja. Ini pakai Nano berarti save-nya Ctrl X. Udah otomatis ke save. Kalau muncul sesuatu ketika lu udah merubah
something di sini. Contoh misalkan gua ngerubah ini baris yang ini ya, ketika gua Ctrl X kan muncul notifikasi kayak gini, tinggal di Y aja terus enter. Kalau udah kayak gini, ini perubahannya belum kerasa, lu harus masukin command source sini untuk melakukan perubahan dari ZSH config-nya. Titik ZSHRC, enter. Ntar langsung muncul tuh tampilan-tampilan power level 10K kayak begini. P10K configure. Nah, sama seperti ini. Ini tinggal di ini Y, karena kita pakai font Meslo, jadi ini muncul semuanya ya. Ini verifikasi bahwa fontnya atau iconnya udah cocok di terminal ini, bisa dipakai. Gua akan setting ulang juga. Ini udah oke, Y aja. Pilih mau yang mana tampilannya, lu sukanya yang mana. Misalnya yang rainbow 3. Misalnya yang 2 ini. Yang ini misalkan no, and one line atau two line. Gua pengen misalnya one line aja 1. Pengen sparse 2. Pengen fluent 2. Ini N dan ini 1. Yang ini Y. Kita tungguin dan udah. Ini kalau error-error, file to close file, bla bla bla, cuekin aja, kita clear dulu. Kita coba exit lagi ya, exit terus kita buka lagi si Alacrity-nya. Oke, buka Alacrity. Dah, tampilan defaultnya udah langsung di power level 10K. Dan bisa lihat seperti ini. Duh, kurang gede lagi ya. Fontnya kita setting dulu lah di VS Code mana tadi? Fontnya 24 kali. Oh, window-nya bisa disetting sebenarnya. Ini tambahin width misalnya di sini. Apa ya namanya, dimension. Untuk kolomnya misalnya 100, lines-nya misalnya 80. Save dulu. Kita close dulu. Font size-nya gua taruh 24 buat tutorial ya. Kita buka lagi Alacrity app. Nah, ini udah jadi gede banget sih. PWD gua ada di sini dan ini power level 10 udah oke intinya ya. Kita mau masuk ke project mana juga udah muncul, iconnya ada semuanya. Kalau masalah yang ketika ls muncul kayak beginian ataupun gua bisa mengetikkan lst, itu gua pakai alias di .zshrc. Gua ada alias banyak banget ya, yang ini nih. Alias ls, lstt, view, v.f, nrb, nrd dan lain-lain. Ini untuk peruntukan gua pribadi. Jadi gua nggak rekomendasiin lu untuk ikutin alias gua karena mungkin aja file ataupun software yang lu punya beda sama gua. Jadi aliasnya lu bikin sendiri aja. Ada di konten gue sebelumnya seputar alias tuh fungsinya untuk apa, oke? Gua keluar dulu dan sekarang kita bakal coba untuk si Neofim-nya. Sebenarnya di sini udah bisa Nfim, ya kan? Contoh v titik. Ini udah bisa karena gue udah punya. Misalkan gue mau dari nol lagi ya untuk Nfim, setupan Vim-nya. Oke, kita coba. Aduh, ini merusak punya gua nih, Neofim documentation. Di bagian install. Nih, untuk macOS lu bisa klik langsung, tapi gua sih lebih rekomen pakai homebrew. Jadi langsung aja brew install Neofim diketikin. Brew install Neofim diketikin di terminal kalian, di Alacrity yang tadi ya, kayak gini. Direktorinya pindahin aja ke awal boleh. Kayak gini. Di CD paling luar terus lu ketikin brew install Neofim. Itu bisa. Nanti seharusnya kalau udah ya, ketika lu ketikin nvim doang kayak gini, bakal muncul sesuatu di area sini ya. Tapi nggak kayak begini tampilannya, bentukannya nggak kayak punya gua. Bentukannya akan rada abstrak, rada tulisan-tulisan doang, nggak banyak gambar atau apa gitu ya. Untuk keluar dari situ pencet aja spasi kiki untuk keluar dari situ. Alright, udah berhasil muncul ya seharusnya ya dengan menginstal brew install Neofim. Di terminal tinggal ketikin nvim. Alright, nvim ya. Kalau udah nvim-nya tersetup, kita masuk ke lazy vim. Nih, masuk ke lazy vim. Dimana di sini ada beberapa syarat, yaitu lu harus menginstal Neofim versi 090. Lu bisa cek nvim min version. Sini gua versi 095. Jadi lolos syaratnya. Dan untuk yang kedua adalah nerdfont, kita udah punya juga. Git juga yakin sih udah ada, git min version ada juga. Terus untuk lazy git ini opsional, kita bisa install atau enggak. Kalau mau ya boleh, tapi kita lihat dulu penginstalannya pakai apa nih. Gua sih belum kayaknya ya. Installation kita cari aja berdasarkan dokumentasi. Ini pakai homebrew juga ada tuh, brew install lazy git, dah kayak gitu doang. Brew install lazy git. Terus tadi kita butuh apa lagi di sini?
butuh teleskop nVim optional, ripgrep sama FD. Kita install FD atau milih salah satu, ripgrep atau FD. Selalu gue install semuanya ripgrep. Nggak tahu ripgrep ada atau enggak ya, kita coba cek dulu. Di brew ada nggak ya? Brew, homebrew, ada nih brew install ripgrep. Jadi ini udah pasti bisa, tinggal di enter aja, kita tungguin. Oke, kalau udah diinstal, kita clear, berarti syarat-syarat opsionalnya udah. Nah, ini pemilihan terminalnya. Kalau pengen pakai LazyVim, ini kan gua udah punya dua ya, ada item, ada Alacrity. Gua udah punya keduanya, dan sekarang yang kita setup adalah Alacrity ini. Alright, sekarang kita tinggal setup untuk si LazyVim ya di bagian menu installation. Ini gampang banget, lu tinggal klik aja ini, terus lu tempel sini, lu enter. Muncul error segala macam, enter aja sampai kelar, sampai nggak ganggu lagi terminalnya, sampai lu clear lah, pokoknya lu clear itu di enter aja, karena akan ada error karena mungkin sebelumnya lu nggak ada config-nya. Jadi ini untuk nge-backup aja nih, baca. Kalau udah di backup, lu tinggal clone yang ori-nya ini ya, lu clone, langsung tempel di sini, karena akan otomatis ketika kita nge-clone LazyVim starternya bakal langsung masuk ke config/nvim yang kita punya. Right, lu enter. Kalau udah, lu remove dulu file.git yang ada di sana, karena ini kan dari git clone, jadi lu harus remove. Tinggal copy ini, tempel ke sini, enter lagi, ntar ke remove. Kalau udah, tinggal ketikin nvim, dan hasilnya bakal kayak gua, bakal langsung muncul yang kayak beginian. Ada notif untuk penginstalan sesuatu kayak gini-gini, dan dashboardnya bukan tulisan DEA, tapi tulisannya adalah nvim kayak gitu. Alright, ini tampilan utamanya bakal seperti ini nanti yang kalian. Kalau udah kayak gini, mau pakai template yang kayak punya gua ini, jadi begini ya, ada Neo3Git, ada inian, bisa diklik, bisa sana sini. Itu lu masuk ke GitHub gua. Lu cek di GitHub gua pergi ke repository, di sini ada config theming gua LazyVim. Ini tinggal lu clone aja ya. Ini copy, yang SSH atau yang HTTPS boleh, ini copy. Tempel di sini ya, untuk yang LazyVim-nya, tempel di sini. Git clone dulu depannya kayak yang tadi lagi, cuman kita timpah git clone reponya gua, terus spasi, arahin ke titik config/nvim begini, lu enter, puff. Ketika di enter, terus lu ketik lagi nvim kayak gini, akan muncul langsung DEA di sini dan penginstalan lagi yang lainnya. Sekarang gimana cara ngubah ini teks DEA-nya biar nggak jadi DEA, biar jadi nama lu? Oke, kita back dulu. Cara keluar dari sini spasi kiki ya. Alright. Kita cd ke bagian config-nya /nvim, enter. Kita langsung pakai nvim-nya di sini, nvim spasi titik. Nah, inilah setapan kita. Nanti di sini lu bakal dihadapkan oleh dua folder, yang satu namanya config, yang satu namanya plugins. Di sini ada beberapa hal ya. Yang paling penting itu file utamanya ada di lazy.lua dan init.lua. Ini luarannya. Ini bahasanya pakai Lua untuk setting-setting yang beginian. Dan kalau lu pengen ganti teks, itu ada di dashboard.lua ini. Lu tinggal ganti aja ya. Masuk ke sini. Kalau pengen pindah-pindah tab, itu pencet Shift L aja, Shift L. Pindah-pindah tab. Kalau mau mengganti sini, lu pencet I aja dulu untuk modenya biar berubah jadi mode insert. Ini perhatikan di pojok kiri bawah itu insert tulisannya. Baru ketika insert lu bisa ngetik-ngetik sesuatu. Tapi kalau lu pencet escape, yang ini bakal masuk ke mode normal, alias nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita pakai tombol JKL untuk navigasi atas bawah kiri kanan, atau E untuk per kata-kata kayak gini. Yap. Dan untuk mendelete tinggal pencet D 2 kali kayak gitu-gitulah. Ya, kalau pengen ngeubah apa yang udah lu ubah di sini untuk nge-save-nya, tinggal titik 2 terus W, enter. Itu bakal nge-save file di mana kita berada nih. Lua plugins dashboard.lua. Reloading. Oke, nanti kalau untuk pengecekannya lu bisa spasi key terus buka lagi nvim tanpa titik, langsung kayak gini. Apa udah berubah tulisannya atau belum? Kalau notif ini mengganggu, lu pencet spasi UN, bakal langsung hilang kayak gitu. Kalau pengen munculin Explorer di sebelah kiri, itu tinggal spasi E, muncul kayak gini. Arahin navigasi, tinggal kemana, enter sini. Atau mau buka yang lain, kayak gini. Mau pindah-pindah tab juga bisa pakai mouse ataupun pakai Shift L kayak begini. Mau cari sesuatu bisa spasi SW,
mencari kata-kata tertentu, misalkan apa ya, config kayak gini. Terus lu enter termasuk kemana, langsung sini, oke. Atau mau mencari file, spasi-spasi. Ini mencari file. Namanya misalnya dashboard. Oh, ini dashboard. Oke. Atau mau nyari yang lain, misalkan option. Oke, ini option. Kalau mau nge-close yang ini bisa klik aja tombol X-nya atau pencet spasi BD, spasi BD, spasi BD. Hilang semuanya. Kalau mau new file, spasi FN, terus lu kasih sesuatu di sini. Kalau mau nge-save, tinggal escape dulu, titik 2. W spasi nama filenya apa, misalkan tes.lua, enter. Formatter file gak apa-apa, tapi tes luanya masuk sini. Kalau mau delete, ini tinggal di D itu delete, tinggal Y, enter. Jadi lebih mudah kayak gitu. Kalau pengen masukin file baru ke dalam salah satu folder yang ada di sini, ya udah, lu bikin satu folder misalnya di Lua, nih gua contohin ya, spasi FT untuk masuk ke terminal. Gua bakal bikin di sini mkdir testing misalnya. Langsung masuk situ kan testing ya. Di sini gua bakal bikin satu file baru, spasi fn, shift L, langsung kita ketik I untuk ngetikin sesuatu di sini. Ini testing, escape, titik 2, W spasi, nama filenya apa, misalkan testing.txt atau .md kayak gini, boleh save. Spasi E untuk munculin explorer, terus mau pindahin testing ini ke dalam folder testing, tinggal pencet M aja untuk move. Move kemana? Kita back dulu. Move ke testing/testing. Nama filenya apa tadi? MD. Enter. Dia bakal langsung masuk ke bagian testing ini. Nah gitu-gitulah kurang lebih ya. Ini bukan tutorial untuk penggunaan shortcutnya ya, tapi lebih ke tampilannya biar berhasil sama seperti punya gua lah, gitu aja sih. Ini kita hapus dulu file folder testingnya, sorry, nggak enak liatnya. Alright. Jadi kurang lebih kayak gitu aja. Apakah udah pada berhasil juga atau enggak? Gua nggak tahu sih gimana ya. Karena gue udah adaan sih Neofimnya harus beneran murni dari nol. Tapi harusnya sih kalian udah pada berhasil juga kalau ngikutin step by stepnya. Tadi cuman kayak gitu doang kan ya. Cuman dari sini ke situ, ke sini ke situ, clone install, nggak ada yang harus disetting sedemikian rupa gitu. Kalau merasa ada yang error langsung aja di kolom komentar. Ntar gue bakal coba bantu jawab. Atau lu bisa cek ke GitHub gue, ada forum di sini. Nah di sini ya. Lalu bisa tanya, kirim capture-annya apa errornya, langsung pindah ke menu diskusi aja di sini. Nah, lu posting aja di sini ya, posting error lu seputar Neofim ataupun Legivim yang udah lu setup kalau ngikutin punya gua. Kurang lebih gitu aja, semoga bermanfaat videonya, semoga ada yang berhasil. Kalau berhasil langsung tag Instagram gua. Kurang lebih kalau gua caranya cuman kayak gitu, nggak pakai ribet-ribet lagi yang lain-lainnya. Jadi udah otomatis tinggal run. Dan gak ada hal yang begitu istimewa dalam pensetapannya, karena itu udah gua rangkum di git gua sebagai config yang bisa kalian pakai template ya, biar gak bingung lagi harus nyeting apa aja, dan tinggal ngoding aja di bagian Legivim ya. Ini nih config yang ini hasil gua berhari-hari untuk mencari yang pas gitu dengan timing ala gua yang gua suka. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga ini bermanfaat. Gua Deafrizal, bye bye.